أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu bermujalasah di majlis yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Ikhwani fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan telah kita, yaitu talkhis sifat salat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kitab yang disusun oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masuk kepada penjelasan tentang sighatut tasyahhudi wa du'a'u ba'dahu. Sighat tasyahud, sighat itu bacaan ya, tasyahud dan doa setelah tasyahud. Di poin yang ke 142, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa tasyahudu wajibun. Tasyahud ini merupakan wajib, bedakan dengan rukun ini. Jadi kalau tasyahud awal itu wajib, artinya kalaupun tidak dilakukan karena kelupaan itu diganti dengan sujud sahwi. Beda kalau dengan rukun itu mutlak batal sholatnya. Ini maksudnya at-tasyahud awalnya. Wa tasyahudu wajibun, wajib. Idza nasiyahu sajada sajdatai sahwi. Maka bila orang yang sholat itu lupa untuk tasyahud, yakni awal, maka ia menggantinya dengan dua sujud, yaitu sahwi. Sahwi itu karena faktor lupa, bukan sengaja ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita karena lupa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati tsalatsa." Ada tiga yang Allah maafkan untuk umatku. Dimaafkan. Yang pertama adalah apa? Al-khata'. Keliru, salah, tidak sengaja. Allah maafkan. Yang kedua adalah an-nisyan. Nisyan itu lupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Apa yang orang dipaksa untuk melakukannya, Allah maafkan. Ya, sujud sahwi. Wa yaqra'uha sirran. Nah, pertanyaan di sini nggak dijelaskan. Apa bacaan dalam sujud sahwi itu? Sebagian ulama mengatakan tidak ada bacaan apapun, sujud saja 3 kali. Walaupun sebagian pendapat mengatakan membaca tasbih. Ya. Dia mengatakan tidak membaca apapun. Kan ada kita hafal dari kecil ya. Ya. Bacaan sujud sahwi. Sajadah wajhiya lilladzi fathar dan seterusnya itu. Tapi semula mengatakan cukup sujud saja. Wa yaqra'uha sirran, dan membaca tasyahud itu dengan sir, bukan jahri. Sir itu dengan suara yang liris sebatas kita sendiri yang mendengar. Ya. Adapun sighatnya, redaksi kalimat tasyahud tahiyat itu atau tasyahud itu adalah ada beberapa riwayat. Yang disebutkan di sini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. Ini bacaannya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat
Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Di sini Syalbani mengganti dengan kalimat Assalamu ala nabi. Walaupun ada khilaf di antara ulama, Syekh bin Baz sendiri mengatakan tidak, tetap seperti yang Rasul ajarkan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Termasuk Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena itu diajarkan Nabi kepada sahabat dan tidak ada pentaksis. Jadi nggak ada yang mengkhususkan. Karena aku masih ada bersama kalian, baca Assalamu alaika. Tapi kalau nggak ada lagi, baca Assalamu. Nggak ada penjelasan itu. Sehingga dilepaskan dalam keumumannya. Itu penjelasan ulama. Karena orang sholat di mana saja. Dan ini bukan khitab langsung kepada Nabi. Ya, nggak langsung khitabnya kepada Nabi. Itu bunyi tasyahud. Jadi tetap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nggak ada catatan kaki di sini. Jadi ada khilaf untuk bacaan ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu boleh atau Assalamu ala nabi. Ini maudi'ul khilaf ya. Biarkan itu ranah ulama untuk membahas itu. Gitu. Yang pasti sebagian ulama mengatakan diganti karena Rasulullah tidak ada lagi bersama kita. Yang ini tidak ada keterangan langsung dari Nabi. Sedangkan ada kaidah mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mentakhirkan penjelasan ketika itu dibutuhkan. Sama dengan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah tentang gerakan sholat. Ada nggak perbedaan laki perempuan dalam gerakan sholat? Ngangkat takbir, ketika rukuk, nggak ada penjelasan perbedaan. Berarti yang menarik, sahabat itu kata Sa'usaimin rahimahullah ta'ala, kalau diperintah suatu perintah, tidak seketika dikerjakan. Ditanyakan bagaimana kaifiyahnya, itu penting. Ya. Jadi kalau diperintah itu fahami dulu perintahnya, batasan-batasannya, tata caranya. Begitu. Baru dikerjakan setelah faham. Maka sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Wahai Rasulullah, kami sungguh telah mengetahui bagaimana mengucap salam kepadamu. Ini ayat perintahkan kita membaca salat untukmu. Fa kaifa nusalli alaika. Lantas seperti apakah kami membaca salawat untukmu? Nah, Rasul mengajarkan kepada mereka, qulu, ucapkan. Ini redaksinya. Allahumma salli ala Muhammadin. Ini asli, ya jangan Nabi. Kalau ada menambah kata Sayyidina, ya udahlah kalau maunya begitu. Ya, masa kita harus biarin aja. Kita sepakat sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa sama Nabi bilang Muhammad nggak sopan, nggak santun ya? Baca dong Sayyidina. Sama. Jadi dipikir Rasulullah senang disanjung dipuji. Ya. Jadi ini diajarkan langsung. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Coba kita lihat ini riwayat siapa? Kita track dulu, kita cari. Ini riwayat siapkan nggak dijelaskan di sini Al-Albani. Nah, kita cari di sini. Copy paste di sini. Nah, paste. Tinggal kita cari apa? Mutunul hadis, matan hadis. Kita cari dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Masya Allah. Adanya di mana riwayat itu? Nah, Anda lihat ada berapa?
22 apa? Riwayat. Ini sama semuanya. Coba lihat di sini. Iya, tentang dari salat tadi. Lihat ini. Ya Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlul bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Kalau Rasul mengatakan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Sama persis. Hanya disebutkan Syalbani tadi. Nah, sama. Jadi sama. Ini yang diajarkan Nabi. Ya, tuh. Hampir semua ada di sini. Sunan At-Tirmidzi, Sahih Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, ya, disebutkan semua. Sunan Ibnu Majah, kita lihat satu Sunan Ibnu Majah sama. Ya. Ya Rasulullah, umirna bis salati 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika. Nah kan? Wahai Rasulullah, kami diperintah untuk berselawat kepadamu, maka bagaimana kami berselawat untukmu? Qulu Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Kita untuk ngecek apa namanya sanad dari situ, dari sini kita bisa ketahui. Ya. Nah, Syalbani kemudian mengatakan wa in syi'ta al-ikhtisar, tapi kalau engkau ingin memendekkan, ikhtisar itu ya, memendekkan bacaan, boleh ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini akan boleh, ini pendek. Boleh. Ya. Boleh yang banyak, boleh yang pendek. Kemudian poin berikutnya summa yatakhayyaru fi hada at-tasyahud min ad-du'a al-warid a'jabu ilaihi fayad'u bihi. Setelah membaca tasyahud, membaca salawat, sebelum salam, yatakhayyar, boleh orang salat itu memilih. Ya, setelah tasyahud tadi, minat doa, di antara doa-doa al-warid, ya, yang memang itu bersumber dari Al-Quran atau Sunnah, a'jabahu ilaih, yang dia suka, yang mana? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal doa, ya. Ya, nanti ingat apa nggak doa ini? Ya. Allahumma ini, ya, nah, hafal, pasti hafal lah kalau hafal. Cuman diamalkan atau tidak kan begitu masalahnya. Iya, takutnya nggak. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Memang kita tahu apa namanya bacaan, cuman ada di apa hadis siapa itu gitu. Kita cari di sini. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ada beberapa riwayat, ya. Jadi bunyinya Allahumma inni. Itu diajarkan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Kepada Mu'ad bin Jabal Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, inni la uhibbuka. Uhibbu li nafsi. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintai. Usika alla tada'anna dubura kulli salatin. Nah, ada kalimat dubura kulli salatin. Walaupun ada khilaf di antara ulama seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, apa makna ucapan Nabi dubura kulli salat? Ada yang mengatakan ujung salat sebelum salam. Tapi ada yang mengatakan setelah salam. Ada khilaf di antara ulama. Tapi yang rajih kata Ibnu Qayyim adalah ujung salat sebelum kita apa namanya salam. Ya. Riwayat. Jadi di antara duanya itu adalah apa?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik, itu yang dibaca. Atau doa-doa yang lain, nggak harus doa itu. Ya, bisa kita membaca doa ini. Karena makanya Syekh Albani mengatakan hendaknya dia memilih di antara doa yang a'jabahu. A'jab itu yang paling dia sukai. Seperti Nabi, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah apa? Ya muqallibal qulub itu. Kemudian Rabbana atina fid, itu paling sering dibaca. Kata Anas bin Malik. Ini yang paling banyak dibaca Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh baca doa itu. Atau doa-doa yang lain. Ada masalah. Al-warid. Al-warid itu artinya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak terhalang doa yang lain. Ada masalah. Fayad'ullaha bihi, maka dia berdoa ya, kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang dibaca tadi. Kita lanjutkan poin berikutnya. Ar-rak'atu tsalisa war-rabi'ah. Ini sampai rakaat yang kedua dengan tasyahud tadi, berarti tasyahud awal. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa untuk duduk tasyahud awal rakaat kedua, langsung berdiri Rasulullah. Ya. Nah, sahabat mengingatkan dengan apa? Dengan membaca tasbih subhanallah. Tapi Rasulullah karena sudah posisi berdiri tegak sempurna, beliau ngasih isyarat supaya mereka ikut berdiri. Ini harus kita pahami. Jadi imam nggak perlu duduk lagi kalau sudah posisi berdiri. Makmum suruh berdiri. Loh, kan nggak membaca tasyahud awal, tidak ada masalah. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau memang sudah posisinya berdiri tegak, sempurna, malah disuruh duduk imamnya, nggak usah ikut. Maka imam harus ngerti kaidah-kaidah sholat, hukum sholat, tahu. Ya, harus tahu seperti itu. Poin berikutnya, summa yukabbiru wujuban. Ya, kemudian membaca takbir, dan itu wajib. Takbir apa? Takbir intiqal. Wasunnatu ayyukabbir wa huwa jalisun, dan sunnah bertakbir ketika dia masih duduk. Ya, walaupun di awal kan dibahas ada beberapa cara, ada yang bareng takbir sama ngangkat tangan, termasuk itu kan takbir ihram. Takbir intiqal sama, bisa berbarengan atau takbir dulu, tapi lebih utama itu gerak dulu supaya makmum nggak mendahului kita imam itu. Dan banyak imam kita lihat itu dia sempurna dalam keadaan sujud baru mengucapkan takbir. Karena Rasulullah mengatakan apa? Coba lihat hadisnya, wa idza kabbara fakabbiru. Ya. Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Lihat. Ada berapa ini? Banyak banget, 25 hadis. Kita ambil tengahnya saja. Lihat di sini. Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam. Ju'ila itu dijadikan imam. Maka harus seridul semua makmum. Jangan imam itu nggak disukai. Dia orang yang terbaik di antara yang ada gitu. Makanya Rasulullah mengatakan ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Nah, jadi imam itu orang yang akra. Ulama mengatakan akra itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ada mengatakan paling bagus bacaannya, sedikit lupanya, itu akra. Bagus bacaannya. Kalau sama bacaannya, a'lamuhum bis sunnah. Yang lebih tahu tentang sunnah. Kalau sama-sama bagus bacaannya, banyak hafalannya, sama mengenal sunnah. Yang ketiga adalah aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama hijrahnya, yang keempat baru akbaruhum sinan, yang paling tua usianya. Tua itu nomor 4, jangan didulukan. Ada anak muda bagus bacaannya, oh dulukan. Ya, yang tua ngalah. Jadi cu'ilal imam untuk apa? Lihat, liyuk tammabi, untuk diikuti. Al-i'timam itu mengikuti. Maka disebut makmum. Karena mengikuti. Ya. Fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, Allahu Akbar. Nah, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd.
Begitu seterusnya, ikuti. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah rukuk sempurna, baru rukuklah kalian. Jangan mendahului imam, batal salat kita. Ya. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah kalian. Sujud. Mafhumnya kalau dia bangkit, sempurna, bangkitlah kalian. Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam itu salat ya sambil berdiri, maka sholat sambil berdiri bila mampu. Mungkin orang nggak mau berdiri boleh duduk walaupun imamnya berdiri. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau imam itu dari awal sholatnya duduk. Rasul mengatakan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau kalian imam makmum sama imam yang sholat sambil duduk, duduk semua kalian. Ya. Nah, ini masalah bagaimana kalau awalnya imam itu sholat berdiri, kemudian mungkin kambuh kayak sakitnya, akhirnya dia duduk. Nah, tetap berdiri kita. Coba lihat hadisnya ada atau tidak. Ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad al-Musnadnya. Ati'u a'immatikum wa idza sallu qu'udan fasallu qu'udan. Kalau imam kita itu duduk-duduk semua. Tapi sebenarnya nggak harus jadi imam kalau nggak bisa berdiri karena utama sholat itu berdiri. Ya. Tapi mungkin saking takdimnya sama orang itu semuanya nggak mau jadi imam. Padahal duduk, duduk aja semua. Tapi ulama mengatakan kalau imam itu awalnya berdiri di perjalanan sholat dia tidak bisa berdiri, nah cukup apa namanya kita sholat sambil berdiri terus walaupun imam itu akhirnya duduk. Lihat hadis ini. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah. Lihat kalimat berikutnya. Wa idza shalla jalisan fasallu apa? Julusan ajma'un. Kalau imam itu sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian semuanya sambil duduk. Andai itu harus terjadi, tapi jarang ya. Bahkan sejauh ini kita nggak pernah mengalami itu. Nggak pernah. Kalaupun ada, ini yang diajarkan Nabi, ini petunjuk Nabi ya. Harus kita ikuti. Dan banyak hadis di sini dijelaskan ya. Lihat. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim sebutkan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau tadi julusan sama maknanya. Kalau imam sholat sambil duduk semua kalian gitu ya. Kemudian wa yarfa'u yadai ahyanan. Dan Rasulullah itu juga kadang mengangkat tangan walaupun bangkit ke rakaat berikutnya. Itu kalau rakaat yang ketiga ya. Termasuk ke rakaat ketiga dari tasawuf itu memang mengangkat tangan sambil takbir. Tsumma yanhadu ila rakaati tsalitsah, kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga. Wa yarukun ruknun kallati ba'daha. Dan itu merupakan rukun sebagaimana rakaat-rakaat sebelum sama posisinya. Berdiri dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca Fatihah, membaca surat sama. Nah, bacaan gerakannya sama. Begitu pula ketika rukuk sama. Wa kadzalika yaf'alu idza arada al-qiyam ila raka'atir rabi'ah. Begitu pula nanti kalau bangkit ke rakaat yang keempat, bila ada 4 rakaat, kaidahnya sama. Walakin qabla ayyan hadha yastawiya qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'idhamin ila maudhihi. Ini disebut dengan jalsat rohah. Ya. Jadi ketika akan bangkit ke rakaat yang keempat dari ketiga, ketika bangkit dari apa namanya sujud yang kedua, itu jangan langsung berdiri. Ya. Di sini jelaskan Syalbani qabla ayyan hadha, sebelum bangkit ya ke rakaat yang keempat dari
sujud kedua rakaat ketiga itu ya yastawi qaidan, duduklah ya sebentar ala rijlil yusra, di atas telapak kaki kiri, berarti iftirash, mu'tadilan, dengan posisi punggung tegak, hatta yarji'a kullu idhamin ila maudhi'i, sampai setiap ruas tulang punggung kembali ke pada posisinya. Ini ulama sebut dengan jalsatur rohah. Walaupun ada khilaf yang ulama, ada mengatakan itu dilakukan Nabi hanya ketika Rasulullah sudah sepuh, sudah tua dan gemuk badannya. Tapi saya mengatakan nggak ada penjelasan itu. Rasul lakukan, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi memang ada khilaf dan ulama. Kenapa? Perlukah duduk jalsah roha tadi? Ada yang mengatakan memang itu sunnah. Ya. Rakaat pertama bangkit sujud kedua sebelum berdiri sama jalsah roha juga. Ya. Duduk istirahat sebentar. Nah, pernah kita sampaikan apa hikmahnya? Masih ingat? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah al-fasil baina ar-rak'ah. Itulah batas yang memisahkan rakaat satu ke rakaat yang lainnya. Jadi kalau tuh bangun dari sujud kedua, duduk sebentar, berarti kita sudah dapat satu rakaat. Ya, gitu ya. Jadi yang memisahkan satu rakaat ke rakaat yang lain itu duduk sebentar tadi, ketika bangkit dari sujud yang kedua tiap rakaat. Ya, gitu ya. Summa yaqumu mu'tamidan ala yadayhi. Nah, kemudian bangkit posisi berdiri dari sujud tadi, duduk tadi, ala yadayhi. Ini menurut Syalbani. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak, bukan di atas tangan, tapi paha. Jadi tangan diletakkan di paha. Karena seperti sudah kita bahas, kalau Syalbani ya mengatakan bahwa yang sampai ke tempat sujud duluan adalah tangan sebelum lutut. Sehingga ya nanti bertumbuhnya pada kedua tangannya. Kalau Ibnu Qayyim tidak. Jadi ketika bangkit dari sujud itu tangan bertumpu di atas lutut. Lutut yang belakang diangkat sebelum tangan. Ya, terakhir sebelum tangan, setelah tangan itu. Jadi tangan dulu ditumpukan di atas paha, nah baru berdiri di atas tumpuan lututnya. Kalau di sini dikatakan dengan tumpuan kedua tangannya. Kama fa'ala fi qiyami ila ar-rak'ati tsaniyah, seperti ketika bangkit ke rakaat yang kedua dari rakaat yang pertama. Ada khilaf ya. Tapi kalau sudah demikian ya kita terima dua-duanya. Kalau ada ikhwan kita tangan lebih dahulu sebelum lutut tidak apa-apa. Itu kan ada khilaf ya. Tapi sebenarnya merojihkan adalah lutut sebelum tangan itu. Ya, itu kita periksa dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian dalam kitab Majmu' Fatawa, Sibin sama pendapatnya. Jadi yang diletakkan itu yang lebih dekat. Al-akrab fal-akrab. Kan ada 7 anggota sujud ya. Wajah, telapak tangan, lutut, dan telapak kaki. Telapak kaki sudah nginjak ke tanah. Apa yang lebih dekat dari telapak kaki? Ya lutut. Habis itu apa? Ya tangan. Habis itu wajah. Begitu cara bangkitnya nanti juga wajah angkat dulu, tangan angkat dulu, baru lutut. Ini masalah fikih itu kita harus berlapang dada, nggak bisa mengatakan ini benar itu salah. Nggak bisa begitu. Poin berikutnya, summa yaqra'u fi kullin minas salisati warrabi'ah. Ya, kemudian membaca pada rakaat ketiga dan keempat itu suratul Fatihah. Surat Fatihah. Di sini dikatakan wujuban. Padahal itu ruknan harusnya. Bukan hanya wajib, rukun itu Fatihah itu. Karena Rasulullah mengatakan man lam yaqra la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi mengatakan wujuban, wajib itu. Sama dengan tasyahud awal tadi. Pertanyaan, apakah kalau antum membaca Fatihah kemudian diganti sujud sahwi? Memang ada khilaf di antara ulama. Bagi imam, salat munfarid wajib membaca Fatihah setiap rakaat. Nah, sedangkan makmum memang ada khilaf. Ya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan walaupun makmum tetap membaca Fatihah di setiap rakaat salatnya. Pendapat kedua mengatakan rakaat pertama kedua salat jahriyah makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam. Rakaat ketiga dan keempat, nah dia harus baca.
pendapat ketiga mengatakan orang yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ya, antum pernah nggak saking khusyuknya mendengar bacaan imam lupa baca Fatihah? Kata rakaat ketiga atau ke pertama kedua nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi si bin Bas memilih tetap baca Fatihah berdasarkan keumuman sabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kita tambahkan satu lagi di sini, wa yudhifu ilaiha ayatan au aksar ahyanan. Dan tidak mengapa rakaat ketiga keempat itu setelah Fatihah ditambah dengan bacaan surat yang nggak ada masalah. Walaupun mengatakan membaca surat itu hanya rakaat pertama dan kedua. 3, 4 cukup membaca Fatihah, nggak ada masalah. Maka di sini katakan ahyanan, kadang. Oh, Rasulullah pernah sholat duhur yang Syria dibacakan keras nggak ada masalah. Ya, antum kalau sholat sendiri tahajud itu antum keraskan atau diam atau lirik? Nggak ada masalah, walaupun sendiri keras nggak ada masalah. Ya, nah gitu ya. Insyaallah nanti kita tambahkan bahasan tentang al-qunut lin nazilati wa mahallihi. Kunut nazilah. Ini asbab daripada adanya kunut subuh di sini nanti bahasannya. Yang dikenal pertama kali itu namanya kunut nazilah. Kenapa? Karena Rasulullah berduka atas terbunuhnya 60-70 qurra itu. Diungkapkan di sini dengan doa. Nanti kita lihat hadisnya. Yang pasti Anas mengatakan Rasulullah kunut nazilah itu di setiap sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mendoakan kebaikan kaum muslimin, ya, keburukan bagi kaum musyrikin. Berapa lama? Nanti kita lihat riwayatnya. Itu hanya 1 bulan. Setelah itu, summa tarokahu. Kemudian ditinggalkan. Antum perhatikan. Kemudian ditinggalkan. Ada khilaf antara ulama. Yang ditinggalkan itu apanya? Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani mengatakan, ada ulama mengatakan yang ditinggalkan itu adalah doa buruk bagi orang musyrik. Doa baik tetap dibaca Nabi. Ini dipakai oleh orang yang terus kunut itu. Ya. Walaupun hadisnya lemah. La yazalu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya. Memang ada hadisnya, cuman lemah sanadnya. Gimana sikap kita? Antum tetap sah walaupun imamnya pun nggak ada masalah, jangan mufaraqah, biasa saja. Antum kalau biasa kunut kemudian imamnya nggak ada masalah, tetap sah salat antum. Orang imam sudah turun antum masih berdiri. Enggak, ikuti imam. Tadi kaidahnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Ya. Antum nggak ada masalah. Nggak merusak salat kita. Ya. Jadi belajar sebenarnya perlu supaya kita nggak harus bijak mensikapi masalah khilaf seperti itu. Ya. Nanti habis salat kita lanjutkan ikhwan. Apa itu kunut nazilah ya? Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fillah, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk penjelasan Syekh Albani tentang kunut nazilah tadi ya. Jadi ada sekitar 21 hadis menjelaskan hal ini. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ya, dari Asim radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik anil kunuti. Aku bertanya, kata Asim, kepada Anas bin Malik tentang kunut. Yani doa dalam salat itu. Waqala, Anas mengatakan, Qad kana al-kunutu, ya,
memang ada pernah dibaca Nabi kunut. Ada itu. Jadi memang ada kunut itu. Asim bertanya, qabla ruku au ba'dahu. Kunut itu sebelum ruku atau sesudah ruku. Ya. Qala Anas mengatakan qablahu. Sebelum ruku. Dan ini perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi kunut itu sebelum ruku. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan pada ruku. Ada khilaf tentang maudi'u kunut tadi. Asim mengatakan fa inna fulanan akhbarani anka. Ada orang memberitahukan kepadaku darimu. Wahai Anas, annaka kulta ba'da ruku. Bahwa engkau mengatakan kunut nazilah itu setelah ruku. Jadi Asim mengklarifikasi apa yang didengar dari seseorang dari Anas bahwa kunut itu setelah ruku. Faqala, maka Anas berkata, kadzabah. Orang yang mengatakan kepadamu menisbatkan kepada diriku itu bohong orang itu. Innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran. Ya, memang Rasulullah pernah kunut setelah ruku. Berapa lama? Syahran. Ya, 1 bulan. Ya, itu. Ada apa? Apa yang latar belakang rukuknya kunutnya Rasulullah itu? Kana ba'atha qauman. Karena Rasulullah pernah mengutus beberapa orang yuqalu lahum al-qurra. Ya, yang disebut dengan istilah qurra. Qurra itu orang yang hafal Al-Quran. Kalau hafal hadis disebut dengan Al-Hafiz. Ya, Hafid Ibnu Katsir. Itu hafal hadis. Ya, jadi kalau hafal Quran disebut dengan Al-Qurra. Berapa jumlahnya? Zuha as-sab'ina rajulan, sekitar 70 orang. Qurra ya, ila qaumin minal musyrikina, ya, dikirim kepada beberapa orang kaum musyrikin. Wa kana bainahu wa baina Rasulillah ahdun, sedangkan ada di antara mereka Rasul ada perjanjian. Tapi Rasulullah dikhianati mereka itu karena ke-70 orang itu dibunuhnya. Ya. Siapa mereka itu? Orang musyrik itu adalah Ri'il dan Zakwan. Ini nama 2 kabilah. Nah, banyak sekali hadis ini menjelaskan hal itu. Jadi dibunuh. Maka Rasulullah berdoa untuk kebaikan mereka yang terbunuh itu termasuk kaum muslimin dan keburukan mereka. Peristiwa itu terjadi disebut dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi dibunuh di tempat yang namanya Bi'ru Ma'unah. Nah, itu dibunuh semua. Ini asbab munculnya namanya kunut nazilah tadi. Ya. Riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dia menyampaikan hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab. Ya. Jadi 1 bulan kunut waktu subuh itu mendoakan keburukan, ya, antara sekumpulan orang-orang Arab tadi, ya, yaitu Ri'il dan Dzikwan. Itu yang didoakan Nabi. Habis itu Rasulullah meninggalkan, tidak lagi kunut. Ya. Di sini dikatakan thalathina sobahan, hanya 30 pagi saja. Karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini diantara sebab adanya kunut nazilah tadi. Kita lanjutkan. Bagaimana penjelasan Syalbani rahimahullah. Pada poin ini beliau menjelaskan tentang al-kunutu lin nazilati. Nazilah itu adalah petaka yang turun nih. Nazil, nawazil, nazilah. Jadi nggak disebut kunut nazilah kecuali keadaan ada mara bahaya, ada musibah, ada petaka, namanya kunut nazilah. Ya. Di mana letak kunut itu? Di sini beliau menjelaskan wa yusannu ayyaqnuta wa yad'u lil muslimina linazilatin nazilat bihim. Disunahkan untuk membaca kunut, yaitu nazilah,
mendoakan lil muslimin. Ingat, da'alahu dengan da'ala itu beda. Kalau da'ala itu mendoakan keburukan. Tapi kalau do'alahu itu doa kebaikan. Yad'u lil muslimin, gitu. Mendoakan kebaikan kaum muslimin. Kapan itu? Lina zilatin nazalat bihim. Karena petaka musibah yang menimpa mereka. Awal-awal COVID itu kan dianjurkan baca kunut ya. Habis itu udah nggak lagi, udah capek kali ya. 3 tahun misalnya. Masya Allah. Itu ada nazilah. Sama dengan istighos, apa bedanya dengan doa? Istighos itu minta pertolongan dari kata ghausun. Dan istighosah berarti tolabul ghaus, minta tolong kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada istighosah kecuali ada bencana. Minta diangkat Allah petaka itu. Gitu. Kalau doa, umum sifatnya kapan saja. Senang susah kita berdoa. Gitu. Tapi kalau ada bencana itu namanya istighosah. Wa mahalluhu, dan tempat kunut tadi adalah idza qala ba'da ruku'. Yaitu setelah membaca Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana lakal hamd. Walaysa lahu du'aun ratibun innama yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazilah. Memang tidak ada doa yang ratib yang ditetapkan. Wa innama yad'u fi, tetapi seorang muslim berdoa dalam kunutnya itu adalah bima yatanasabu ma'an nazilah, sesuai dengan kondisi yang ada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Atau seperti itu. Ya. Ya, sesuai dengan keadaan. Ya. Walaupun sebagian ulama tetap membaca Allahumma hadina fi man hadait wa'afina, enggak ada masalah. Itu secara makna enggak ada masalah sama sekali. Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah berikan kami petunjuk. Ya, di antara orang kau beri petunjuk. Wa'afina fi man afait, dan berikan kami kesehatan, keselamatan sebagaimana orang yang telah kau berikan kesehatan. Dan seterusnya enggak ada masalah. Secara makna enggak ada masalah. Ya. Tapi Syalbani mengatakan tidak ada doa yang rotib itu yang memang ditetapkan. Tapi boleh berdoa dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan itu. Wa yarfa'u yadai fi hadzal du'a. Syalbani mengatakan termasuk sunnah adalah mengangkat kedua tangan ketika kunut nazilah itu. Angkat tangan, dan itu min bab adab, termasuk adab doa. Imam Nawawi pun dalam kitab Al-Adhkarnya, min bab doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Ya, coba lihat. Ada satu bab yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada satu bab dalam kitab sahihnya. Ini bab raf'ul aidi fi du'a. Nah, lihat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis yang ke-735, ya, dari Salim bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Ini Rasulullah mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Jangan ketinggian ya, nah. Orang tinggi banget ya. Nah. Apa semakin tinggi semakin mustajab? Ya. Ya. Itu tentang hadwal mankibai itu sejajar dengan pundak. Ya. Nah, termasuk hadis ini ya, bab yang diturunkan Imam Al-Bukhari, raf'ul yadaini, ya, mengangkat tangan. Apalagi raf'ul yadaini fil khutbah, mengangkat tangan ketika khutbah. Tapi Rasulullah tidak dengan kedua tangan, tapi dengan telunjuknya. Ya. Ini termasuk doa angkat tangan ketika doa istisqa. Dan seterusnya. Ala kulli hal memang para ulama mengatakan termasuk adab lah. Jadi
Albani pun mengatakan boleh kita mengangkat kedua tangan ketika doa, ya. Dan itu pun sebaiknya setentang dengan bau, ya, tidak terlalu tinggi gitu. Wa yajharu bi idza kana imaman, dan dikeraskan doa qunut nazilah itu kalau ia seorang imam, ya, ya, dikeraskan. Wa yu'minu alaihi man khalfahu, dan tentu orang yang di belakang imam mengaminkan. Yu'minu, takmin itu mengucapkan amin, amin. Amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah doa doa kami. Karena perintah Allah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada Muhammad hambaku tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, ay falyatlubu minni al-ijabah. Dalam mereka minta kepadaku diijabah. Apa kalau kita nggak minta Allah nggak ijabah? Tetap Allah ijabah. Itu adab. Amin. Artinya ya Allah perkenankan doa kami. Ya. Jadi jangan ya Allah perkenankan. Kalau mau nggak juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus dengan azam, dengan keinginan kuat. Karena Rasulullah mengatakan ida apa? Ud'u rabbakum wa an. Dan Allah itu senang tadarruk. Kita tadarruk. Apa? Mengibah, memelas dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan, dengan sepenuh hati dan keyakinan, wa khufyah, dan suara yang lirih, ya gitu ya. Wa idza farigha, ya, kabbar wa sajada. Selesai ya, membaca doa kunut tadi, takbir kemudian sujud. Kunutul witri wa mahallu wasiqatu. Nah, ini kunut witir. Ya. Jadi kalau masuk pertengahan Ramadan ada kunut witir. Ya. Wa ammal kunutu fil witri fayushra'u ahyanan. Memang dibolehkan, kadang, nggak selalu. Gitu. Ya. Wa mahallu qabla ruku' khilafa li kunutin nazilah. Dan tempatnya kunut witir itu sebelum ruku' beda dengan kunut nazilah. Bagi kita sama-sama, sama aja habis rukuknya. Padahal kunut witir itu sebelum ruku'. Beda dengan nazilah itu sesudah ruku'. Wa yad'u fihi bima ya'ti. Nah, boleh membaca doa berikut ini. Allahumma dini fiman hadait. Tapi ingat, Imam Nawawi mengatakan kalau kita imam harus diganti dengan sigot jama'. Ini kan mufrad. Allahumma dini fiman hadait. Harusnya Allahumma hdina. Kenapa? Kalau kita imam doanya mufrad, berarti kata Imam Nawawi, antum khianat sama makmum. Iku. Diganti boleh. Ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك إلا إليك. Saya nggak pernah paham kenapa ya pertengahan kunut kok dilirikan, saya nggak paham. Ya, nanti kalau dengar orang kenapa dilirikan? Wallahu alam. Iya, kunut nazilah, kunut ini. Ya. Bahkan hanya sedikit. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Ujungnya dikeraskan lagi. Pertanyaan kenapa dilirikkan pertengahannya? Apa supaya kita nggak tahu? Gimana? Loh, ya agak aneh. Doa kok nggak mau diamin? Ya kenapa? Supaya kamu nggak mengaminkan gitu. Itu kenapa? Nah, jadi pertanyaan berikutnya. Oh, doanya bagus semua. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Wa afina. Amin. Wa tawallana fi. Amin. Wa afina fi atait. Wa qina syarra ma qadait. Habis itu berhenti. Kenapa? Fa innaka taqdi wa la yutu 'alaik. Engkau yang menetapkan dan tidak menetapkan atas dirimu. Wa innahu la yadullu man walid. Ini semuanya rangkaian doa. Wallahu alam, saya enggak paham.
Untung antum nggak tanya ya. Tanya pasti nggak bisa jawab saya itu. Kenapa dilirikan? Makanya saya nggak tahu. Antum nggak tanya. Saya dulu supaya antum nggak tanya gitu loh. Ya, gitu. Saya dulu bertanya supaya antum nggak tanya. Anak nggak paham kenapa dilirikan. Tapi itu Allah alam. Jadi kalau tanya, Ustaz kenapa antum dilirikan? Kata Ustaz saya memang begitu. Nah begitu. Jadi nggak jelas sanatnya kemudian. Mungkati usanat. Wa doa min ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini doa diajarkan oleh Nabi seperti kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah mengajarkan kami ya doa-doa itu gitu. Karena itu diajarkan Nabi, ingat di sini fala yuzadu alaihi, jangan ditambah lebih dari itu. Ya, illa salah alaihi salatu wassalam, ya, kecuali untuk membaca salawat tadi boleh diringkas karena ada ya li thubuti yang karena ada riwayat menjelaskan itu. Ada riwayat dalil menunjukkan hal itu gitu ya. Kalau tidak ya nggak boleh. Kayak misalnya kita memilih doa apa iftitah ya, wajah tu wajhiya lillah. Itu panjang bacaannya. Coba kita lihat lagi ya. Masih ingat nggak bunyi iftitah itu? Ya. Doa apa namanya? Iftitah. Yang pasti Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini dibaca utuh ya. Coba antum lihat di sini. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah, Ali mengatakan annahu kana idza qama ila shalah qal, ya, ketika Rasulullah berdiri untuk salat setelah takbir, Rasulullah membaca ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma lakal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika wa syarru dan seterusnya. Ibnu Qayyim mengatakan ini dibaca Nabi dan ini waktu sholat tahajud. Adapun sholat 5 waktu Rasulullah membaca apa namanya Allah baik kan itu pendek. Pertanyaan, ini boleh nggak kita singkat? Ibnu Qayyim mengatakan nggak bisa. Redaksinya begitu memang gitu. Redaksinya memang begitu, mau diapain lagi? Saya pilih ini, lu jangan berhenti wa ana minal muslimin, lanjutin. Panjang banget, apa juga kagak ya enggak? Nah, jadi sebenarnya ulama mengatakan nggak boleh dipotong. Kecuali ada subutu dalil. Kalau nggak ada ya tetap kembali kepada keumumannya. Kita lanjutkan. Summa yarka'u wa yasjudu sajdatin kama taqaddam. Ya, setelah membaca doa tadi, nazilat langsung ruku, i'tidal, kemudian sujud 2 kali sujud seperti yang dijelaskan sebelumnya. Wa tasyahhudul akhir at-tawarruk, sepakat ulama. Tasyahud akhir itu posisinya adalah tawarruk bukan iftirash. Hanya khilafnya adalah bagaimana kalau sholat itu hanya ada satu tasyahud. Misalnya sholat subuh, sholat Jumat, sholat rawatib yang 2 rakaat itu tawarruk atau iftirash. Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan kalau sholat itu hanya ada satu tasyahud, maka tetap duduknya adalah duduk iftirash, mengikut tertib urut-urutan. Namun Imam Syafi'i mengatakan walaupun hanya satu tasyahud, kalau itu yang terakhir sholat, maka tetap tawarruk. Nah, itu nggak usah dipermasalahkan. Ini duduknya kok tawarruk padahal satu tasyahud dan nggak apa-apa, sudah biarin aja. Berarti mengambil pendapat Imam Syafi'i orang itu. Cuman ngerti nggak kalau itu pendapat Imam Syafi'i kan? Atau jangan ikuti orang sebelahnya. Atau orang itu duduk iftirash. Loh, kok iftirash sholat subuh? Bukannya tawar itu kan terakhir. Nah, berarti mengambil pendapat imam yang lain. Dan nggak ada masalah sama sekali.
Atau permasalahkan kayak begitu? Ya nggak usah dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Oh, kita tahu kok ada pendapat ulama seperti itu. Ya. Summa yaq'udu litasyahudil akhir. Kemudian duduk untuk tasyahud yang akhir. Wakilahuma wajib. Dan itu merupakan wajib. Karena ketika menutup sholat dengan salam itu dalam posisi duduk tasyahud akhir. Ya. Kecuali sholat jenazah. Memang salam itu ketika berdiri. Karena nggak ada rukun, nggak ada sujud. Wa yasna'u fihi ma yasna'u fit tasyahudil awal. Dan sama bacaannya dengan tasyahud awal, baca tasyahud, membaca sholawat, dan seterusnya ya. Walaupun Shalih Fauzan dalam fatwanya mengatakan untuk tasyahud awal itu hanya baca tasyahud tanpa sholawat, apalagi doa. Sholawat dan doa itu hanya pada itu tadi dubura kulisa ujung sholat. Nah, kalau sholat 2 rakaat subuh berarti ya di situ ujung sholat boleh baca doa. Tapi kalau ada 2 tasyahud, tasyahud pertama hanya membaca tasyahud saja, ya, tanpa membaca salawat, apalagi doa tidak. Ya, itu penjelasan Shalih Fauzan rahimahullah. Illa an yajlisa fihi mutawarrikan, illa nau yajlisu fihi mutawarrikan. Ya, kalau duduk tasyahud akhir ya mutawarrik, tawarruk, ya. Yufdi biwaraki al-yusra ilal ardi. Jadi menempatkan atau menempelkan, ya, apa pantatnya yang kiri itu di tanah. Wa yukhriju qadamai, dan mengeluarkan kaki kiri itu min nahiyatin wah, dari satu sisi. Ditaruh di bawah apa namanya kaki yang kanan, ya, seperti kita tahu kan. Nah, itu. Tahta saqil yumna, sakun itu betis. Ya, betis yang kanan, kita udah paham ya. Itu cara dulu apa namanya tawarruk. Wa yansibu qadamul yumna, dan ditegakkan telapak kaki kanan. Jadi jangan didosorin ke belakang gitu, ditegakkan. Tetap ujung kaki menghadap arah kiblat. Kadang lihat orang sahabat begitu ya, malas kali ya. Di kaki kanan itu tetap aja ke belakang itu posisi. Harusnya ditegakkan, nggak ada arah kiblat. Wa yajuzu farsyu ahyanan, walaupun itu boleh lakukan kadang-kadang. Farsyu itu dihamparkan, betul ya. Tapi umumnya itu ditegakkan, semuanya menghadap arah kiblat. Wallahu alam, tapi Al-Albani juga membolehkan itu kadang-kadang. Wa yulqi mukaffail yusra rukbatahu, dan telapak kanan yang kiri diletakkan di atas pahanya, ya'tamidu 'alaiha, bertumbuh kepadanya. Nah, wujubus salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awud min al-arba'. Wa yajibu 'alaihi fi hadha tasyahud as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam tahajud akhir juga tetap membaca tasyahud, membaca salawat, tapi kesannya Al-Albani juga tasyahud pertama pun membaca salawat, akan doa. Kalau kita periksa tadi yang penjelasan awal. Walaupun ulama mengatakan tasyahud awal hanya membaca tasyahud tanpa salawat dan tidak doa. Salawat dan doanya tasyahud yang akhir saja. Allah alam bisawab. Wa yasta'idza billah min arba', dan jangan lupa untuk membaca doa perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Sempatkan membaca doa ini. Kenapa? Ini pesan Nabi. Karena kita tidak cukup memiliki amal yang menyelamatkan kita dari 4 perkara ini. Amal kita nggak akan bisa selamatkan kita dari 4 perkara kecuali dengan pertolongan Allah. Yang menarik, Allah perintah kita minta dan Allah ijabah. Kurang apa coba? Ini Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak minta kepada Allah marah kepadanya. Tinggal minta dan Allah ijabah. Kalau sungguh-sungguh kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Enggak ada yang bisa selamat di azab jahannam. Amal kita tuh enggak cukup. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa'lamu annahu la yanjuwa ahadum minkum bi amali. Kata Nabi, ketahuilah bahwa tidak akan ada seorang pun di antara kalian selamat dari neraka semata dengan amalnya. Kita lihat ayatnya. Kita lihat hadisnya. Ini hadis di mana Rasulullah menjelaskan
bahwa tak seorang pun selamat dari neraka hanya semata karena dan dengan amalnya. Lihat, ini ada berapa hadis? 21 hadis. Imam Bukhari sebutkan diantaranya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dia mendengar Rasulullah mengatakan, la yudkhila ahadan amalu al-jannah. Masya Allah. Tidak akan pernah sekalipun seseorang dimasukkan surga oleh amalnya. Tidak ada. Mendengar itu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah demikian pula denganmu, dengan dirimu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya, wala ana, ya, begitu pula dengan diriku. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Kecuali apabila Allah mendekapku dengan rahmat dan keutamaannya. Maka ulama dalam doanya mengucapkan, Allahumma taghammadni birahmati minka wa fadl. Ya Allah, limpahkanlah karuniakan untukku rahmatmu dan anugerahmu. Baru selamat. Makanya doa orang yang saleh yang Allah sebut dengan ibadur rahman itu apa doanya? Rabbana srif anna adzaba jahannam. Surat Al-Furqan ya. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Karena azab jahannam itu gharama. Apa makna kata gharama? Ibnu Katsir mengatakan ay mutawalian, terus menerus, enggak berhenti-berhenti. Abadal abidin, selama-lamanya. Sama dengan surat Fatir Allah katakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan bagi orang-orang kufur ingkar kepada Allah, untuk mereka azab jahannam. Itu pasti. Maka Rasul mengatakan kalau begitu enggak usah pakai insya Allah. Orang kafir mati dalam kekafiran pasti masuk neraka. Bukan kita yang memastikan, jangan salah. Allah yang memastikan. Ya? Dan tidak ada ketentuan Allah itu berubah, enggak ada. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Enggak ada yang berubah. Jadi kalau bertobat dia ya enggak lah. Enggak masuk ancaman itu. Ya. Dan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, naru jahannam, neraka jahannam, termasuk ujung surat Al-Kahfi 102. Inna a'tadna jahannama, sungguh kami telah menyediakan jahannam untuk siapa? Lil kafirina nuzula, bagi orang kufur kepada Allah sebagai tempat tinggalnya. Aku nggak mau masuk neraka, ya berimanlah, itu ketentuan Allah. Jadi la yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan Allah sehingga mereka mati. Enggak ada kematian di neraka itu. Wala yukhaffafu anhum min adzabiyah, dan tidak diringankan sedikit pun. Mereka minta diringankan. Kalaupun enggak bisa dihilangkan azab, minimal diringankan. Maka mereka mengatakan, Rabbana khfif anna yauman minal azab. Ya Allah, ringankanlah untuk kami azab sehari saja. Enggak ada keringanan. Masya Allah. Jadi mintalah kepada Allah, Pak, dilindungi Allah dari azab jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Hadis ini mengisbatkan adanya azab kubur. Ada orang mengatakan dalam surat Yasin Allah berfirman, wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan celaka kami, siapa yang membangunkan kami di tempat tidur kami. Memang secara bahasa marqadun itu artinya manamun tempat tidur, benar. Tapi orang itu mengambil kesimpulan apa? Berangkat dari itu berarti azab kubur itu enggak ada. Siapapun orang mati mukmin, ya, apapun tidur semua. Kiamat datang, baru bangun. Pertanyaan kita, kenapa enggak menjadi penjelasan dari Nabi? Ya. Ayat itu turun pertama kepada Nabi dan setiap ayat Allah menjelaskan, kan begitu. Tsumma inna alaina bayan, dijelaskan. Nabi mengatakan istaizu billah min adzabil qabr. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kalau enggak ada azab kubur, alangkah percumanya Rasulullah mengatakan itu.
Jadi memahami ayat harus berdasarkan nas hadis. Kenapa? Karena kedudukan sunnah adalah syarihatun lil kitab, kata Ibnu Katsir. Penjelasan daripada Al-Quran. Nggak mungkin kita paham Al-Quran tanpa dari sunnah. Yang terima Al-Quran itu Rasulullah. Dan kepada Rasul Allah mengatakan apa? Ya ayyuhar rasulu balligh. Sampaikan pada manusia. Apa? Ma unzila ilaika. Apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi nggak boleh kita memahami Al-Quran dengan sendirinya. Nggak boleh. Salah nanti kita. Ya, bahkan Rasulullah mengancam. Mangkala fil Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu. Siapa yang berbicara ya tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri atau dengan apa yang dia sesungguhnya nggak tahu. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah untuk menempati temannya di neraka. Itu ucapan Nabi. So saya mengatakan fal Quran fas sunnatu syaqiqatul Quran. Sunnah itu adalah saudara kandung Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya diberikan untukku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa mana kata semisal dengannya? Ulama mengatakan, as-sunnah, sunnah. Jadi sunnah termasuk yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Maka Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa. Muhammad berbicara tidak mengikuti hawa keinginan pribadinya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, itu adab kubur. Jadi ada adab kubur. Apa semuanya diadab? Enggak. Ada juga naimul qabr, kenikmatan kubur. Makanya Al-Barra bin Azib menyebutkan satu hadis. Kata Nabi, kalau orang saleh yang meninggal dunia, ketika ditempatkan di liang lahatnya, datang kepadanya dua orang malaikat. Wa yujlisani, nyuruh dia duduk, ditanya 4 pertanyaan. Ya tak? Jangan bilang 3, 4. Kata Nabi, ya nak, man rabbuka, siapa Rabbu? Orang saleh mengatakan, Rabbi Allah. Wa ma dinuka dinil Islam. Wa man rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki diutus Allah kepadamu? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat ini penting. 3 pertama benar, 4-nya salah. Wah, salah semua itu. Wa ma yudrika, kata Nabi. Orang itu ditanya malaikat, kamu tahu dari mana Allah Rabbmu, Islam agamamu, Muhammad nabimu? Syukur dapat bocoran ya, alhamdulillah ya. Benar deh. Rasul mengatakan, orang saleh itu mengatakan, qara'tul Qur'ana fa'amantu bi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimani dan membenarkan Al-Quran itu. Al-Quran yang mengajarkan aku, Allah Rabbku. Al-Quran mengajar aku, Islam agama Allah ridha untukku. Al-Quran mengajarkan aku bahwa Muhammad adalah Nabi. Jadi, jadi apa namanya? Al-Quran yang membenarkan mengajarkan kita. Nah, ketika dijawab itu 4 pertanyaan, Rasul mengatakan, fanada munadin minas sama. Maka terdengar seruan dari langit. Apa? An sadaqa abdi. Benar kata hambaku itu. Allah membenarkan. Karena selama hidup kita membenarkan syariat Allah. Afrishuhu minal jannah. Siapkan tempat tinggalnya di surga. Wa albisuhu minal jannah. Kenakan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Buka pintu untuknya ke surga. Orang itu sudah melihat surga dan kenikmatannya. Apa dia mengatakan? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, datangkan kiamat, aku mau ke sana. Katakan kepadanya, num mata harus tenang, duduk tidur dulu di situ, tidur dulu di situ. Tidur, nggak dianggap, istirahat. Udah nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, udah tidur aja. Tidurlah. Tidak ada yang tenang di kuburan itu. Nggak semuanya tenang. Kalau diatur gimana tenang? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang tidak kalah pentingnya adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini dibaca di ujung sholat. Kita yakin, kita baca, kita minta Allah ijabah. Kenapa? Karena kita akan selamat dari 4 perkara ini. Kecuali di pertolongan, perlindungan Allah. Ikhwani fillah, naktafi bihada. Nautaqi fil qadim bimasyiatillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti antum kasih catatan insyaAllah.
Bila ada kesempatan kita lanjutkan dengan doa qabla salam. Nah ya, kita lanjutkan ya. Untuk kasih catatan. Karena suka lupa di mana atasnya. Cukup kiranya ikhwan. Insyaallah. Kurang maaf. Nas'alullah fal afiyah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.